Shalom, bertemu kembali dengan saya Pastor Fulik Listiono. Di pagi hari ini saya akan menyampaikan sedikit renungan dari firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur pasal yang ke-112 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Di sini diberikan judul perikop, berbahagia orang benar. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Amin. Di sini firman Tuhan menunjukkan bahwa bahagia orang benar adalah ada dua poin di sini adalah yang pertama, kita harus takut akan Tuhan. Otomatis sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita pasti takut akan Tuhan. Sebab itu kita harus berbahagia, karena kita poin yang pertama kita sudah melakukannya. Jangan pernah kita berpikir kebahagiaan itu terjadi itu di sekeliling kita. Tidak. Yang membuat bahagia atau yang membuat kita sukacita itu ada di dalam diri kita. Kalau saat ini kita mau berbahagia, kita bahagia. Atau saat ini kita mau bersukacita, kita bersukacita. Yang menentukan sukacita, kebahagiaan itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Kita mau bersyukur atas berkat Tuhan, kita menjadi bahagia. Atau waktu kita menghadapi persoalan, masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi kalau kita mau menentukan diri kita, kita mau berbahagia, kita pasti bahagia atau bersukacita. Jadi yang menentukan kebahagiaan, sukacita itu bukan sekitar kita atau bukan orang lain, tetapi diri kita. Karena apa? Kita sudah takut akan Tuhan. Bangun tidur mengucap syukur, kita akan berbahagia sepanjang hari. Karena apa? Kita mengucap syukur kepada Tuhan segala apa bentuk yang Tuhan sudah lakukan, yang sudah berkati dalam kehidupan kita, kita akan berbahagia. Jadi jangan pernah kita melihat kekayaan orang, jangan pernah kita iri dengan kesuksesan orang, tetapi lihatlah sekeliling kita. Waktu kita naik sepeda, masih banyak orang yang jalan kaki. Waktu kita jalan kaki, masih banyak orang yang terbaring di tempat tidur, yang susah untuk berjalan, harus memakai kursi roda. Ataupun kita yang bekerja mengendarai sepeda motor, berbahagialah karena masih banyak orang yang menggunakan jasa transportasi yang lain, angkutan atau apa. Jangan kita melihat yang tinggi-tinggi, tetapi kita melihat kapasitas dalam hidup kita yang Tuhan sudah berkati dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita senantiasa ada dalam situasi bahagia. Kenapa? Kita tidak mau melihat kesuksesan orang, kita tidak mau melihat keberhasilan orang, kita tidak iri melihat orang lain diberkati oleh Tuhan. Namun kita senantiasa bersyukur, itu merupakan suatu kebahagiaan yang luar biasa. Karena apa? Dengan rasa syukur itu kita melihat sekecil apapun berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Poin yang kedua adalah kenapa kita harus berbahagia sebagai orang benar. Yang kedua adalah kita suka kepada segala perintah Tuhan, atau kita menuruti segala perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu simpel. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi setiap orang sekeliling kita, samping kanan kiri kita harus mengasihi mereka. Itu adalah bentuk dari perintah Tuhan. Sangat mudah sekali kita pelajari. Sebab itu di hari ini, mulai pagi hari ini, kalau kita mau berbahagia, yang menentukan adalah diri kita, bukan orang lain. Sehebat apapun masalah, sebesar apapun persoalan kita, kalau dalam hati kita berkata, aku mau bahagia, ya kita bahagia. Tidak ada satu orang pun atau tidak ada masalah apapun yang dapat menghambat kebahagiaan kita. Firman Tuhan juga berkata, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Mari pancarkan terang kasih Tuhan kepada sekeliling kita. Bukan pancarkan kesusahan, bukan pancarkan masalah, atau bukan pancarkan raut muka yang suram kepada sekeliling kita. Namun pancarkan terang kasih Tuhan dengan sukacita, dengan kebahagiaan.
Sehingga banyak orang yang sekeliling kita melihat terang kasih Tuhan terpancar dalam kehidupan kita. Melalui apa? Sukacita kita. Melalui apa? Melalui kebahagiaan kita. Sehingga orang yang sedih waktu melihat kita, mereka juga bersukacita. Sehingga orang yang mengalami masalah waktu melihat kita sukacita memuji Tuhan, mereka menjadi sukacita. Mereka menjadi bahagia. Mereka akan lupa dengan persoalannya. Dan mungkin mereka akan mendatangi kita dan meminta pertolongan kepada kita melalui doa-doa kita. Amin. Mari menjadi orang yang bahagia, itu yang menentukan adalah diri kita masing-masing. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.